Kemudian Inzaghi bilang, jelas sekali kami lelah, ada kelelahan fisik dan juga mental. Tetapi kami tidak boleh menyalahkan itu karena kami sendiri yang memilih untuk bersaing di 3 kompetisi dengan antusiasme tinggi. Kami sejauh ini telah mengalami banyak momen indah, tetapi tidak untuk malam ini. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sudah lebih baik ya teman-teman perasaannya setelah terbantai di derby kemarin. Seperti biasanya, pasca pertandingan, gue akan bacain data fakta menarik dari pertandingan tersebut dan sekaligus statement-statement dari sesi konferensi pers. Akan tetapi sebelumnya, gue mau update beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita. Yang pertama dari pemain yang cedera, ini Sky Sport melalui jurnalisnya Andre Barzaghi, dia ngomong begini. Denzel Dumfries dan Peter Zelinski tengah berusaha pulih dari cedera untuk partai Inter Roma pada hari Minggu nanti. Sedangkan untuk Marcus Thuram masih belum bisa tampil di partai lawan Roma karena tujuan utamanya adalah bisa tampil di partai lawan Barcelona leg pertama. Akan tetapi teman-teman, sepertinya Dumfries Zelinski tidak akan bermain sejak menit pertama ya di partai lawan Roma nanti. Ya mungkin di menit 70-80 lah. Dan semoga kondisinya semakin membaik untuk leg pertama Liga Champions melawan Barca. Lalu kemudian yang berikutnya ada isu Mercato dari jurnalis Casio bernama Matteo Moretto teman-teman. Dia bilang begini. Inter saat ini sedang mempertimbangkan mengaktifkan opsi pembelian senilai 6 juta untuk Nikola Zelewski meskipun belum ada keputusan akhir. Manajemen menyukai bek sayap tersebut karena usia dan karakteristik bermainnya yang dianggap cocok dengan Inzaghi. Dan teman-teman, kalau Zelewski sampai benar kita tebus, ini berarti Tajon Buchanan bye-bye dari Inter. Tapi ya semoga Zelewski dari sisi defense bisa membaik ya, semoga dia tidak seburuk Di Marco. Kemudian masih dari isu Mercato teman-teman, media La Gazzetta bilang begini. Berakhir sudah karir Taremi dan Aslani di Inter. Pada musim panas ke depan, keduanya akan meninggalkan klub. Nah, berita tentang Taremi dan Aslani ini teman-teman bukan cuma Gazzetta yang memberitakan. Di tengah pekan lalu, jurnalis Sky Sport yang dianggap sebagai ahli Mercato ya, Di Marzio juga bilang begini teman-teman. Untuk Aslani, dia masih muda dan sudah cukup lama bergabung bersama Inter. Kita harus melihat dia bermain lebih banyak lagi untuk dapat menilai seberapa bagus atau seberapa buruk Aslani. Hal ini saya katakan karena Aslani tidak mendapatkan menit bermain cukup di Inter. Tidak mudah menggantikan pemain top seperti Hakan. Kita masih perlu melihat apakah Aslani butuh dipinjamkan ke klub lain selama 1-2 musim ke depan untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah Aslani musim depan tetap kita pertahankan sebagai pelapis regista kita, atau kita jual permanen, atau cukup dipinjamkan saja supaya kemampuannya berkembang? Yang artinya sebetulnya teman-teman percaya bahwa Aslani punya potensi ya untuk berkembang. Kalau dari gue pribadi, sebaiknya dilepas permanen aja ya, lalu kita membeli Ricci atau pemain lainnya. Kemudian teman-teman, Di Marzio juga bilang begini terkait Mercato. Kita bisa mengharapkan akan kedatangan pemain berkualitas di bursa transfer musim panas nanti. Pemain muda siap pakai seperti Susik yang bahkan sudah punya pengalaman bersama tim nasional mungkin akan didatangkan lagi. Inter berencana meremajakan skuad dengan mendatangkan pemain muda yang sudah siap pakai, bukan seperti Thomas Palacios. Kasihan teman-teman, pemain udah tenang-tenang dipinjemin masih dibawa-bawa juga sama Di Marzio. Untuk lini depan, Inter tertarik pada Castro, Luka, dan Kristovic. Kemudian untuk lini belakang, Inter akan mendatangkan seorang back high level, seorang back dengan level yang tinggi. Wah, kira-kira siapa teman-teman? Kalau kemarin di partai lawan Bolonya, jujur aja gue lebih suka Lukumi sih dibanding Bekuma. Kalau menurut teman-teman gimana? Kemudian lanjut yang berikutnya teman-teman, gue mau bacain data fakta menarik dari kekalahan di derby kemarin. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ya, data fakta menarik yang pertama. Dengan kekalahan di derby kemarin teman-teman, ini berarti Inter baru saja merasakan kekalahan 2 kali berturut-turut. Pertama lawan Bolonya, lalu lanjut 3 hari kemudian kalah di derby. Nah ternyata terakhir kali kita kalah 2 kali berturut-turut terjadi di musim 2022-2023 teman-teman. Saat itu kita kalah dari Juventus, kemudian lanjut kalah dari Fiorentina. Kemudian lanjut data fakta menarik yang kedua teman-teman.
Dua kekalahan terakhir yang kita rasakan, semuanya kita tidak mencetak gol sama sekali. Nah, di musim ini cukup banyak teman-teman kita gagal mencetak gol dalam sebuah pertandingan, yaitu sebanyak 6 kali. Yang pertama ketika Serie A lawan City di Liga Champions, kemudian ketika kalah dari Leverkusen dan Fiorentina, kemudian kalah dari Juventus, Bologna, dan Milan. Itu semuanya kita tidak mencetak gol. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Di partai lawan Milan kemarin teman-teman, kita gagal mencetak gol juga di babak pertama. Kenapa gue tekankan babak pertamanya teman-teman? Karena sebetulnya Inter di musim ini cenderung mencetak gol di babak pertama. Sangat sering mencetak gol di babak pertama. Akan tetapi sayangnya di 3 pertandingan terakhir kita tidak mencetak gol sama sekali di babak pertama, yaitu ketika melawan Munchen ya, leg kedua, babak pertama 0-0. Kemudian berikutnya ketika kalah lawan Bologna dan Milan, kita juga tidak mencetak gol di babak pertama. Nah, terakhir kali kita tidak mencetak gol berturut-turut di babak pertama terjadi di akhir 2024 yang lalu ya teman-teman, di bulan Desember Januari, yaitu ketika menghadapi Como, Cagliari, dan Atalanta. Semuanya di babak pertama kita tidak mencetak gol. Nah, selebihnya di pertandingan lainnya kita selalu mencetak gol di babak pertama. Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi teman-teman. Derby musim ini benar-benar berbanding terbalik dengan derby musim lalu ya. Di musim lalu kita 6 kali ketemu Milan, 6-6-nya kita menang. Sedangkan di musim ini dari 5 kali derby kita 3 kali kalah dan 2 kali seri. Kalau gue coba bandingkan ketika Inter menang 6 kali berturut-turut, gue bandingkan dengan musim ini ya, ketika Milan bisa menang 3 dari 5 kali pertandingan. Sebetulnya kalau kita perbandingkan, Inter tetap lebih baik lah. Musim lalu kita sapu bersih loh dari 6 pertandingan, sedangkan Milan ya walaupun 3 kali menang, tetapi setidaknya 2 pertandingan lainnya seri. Akan tetapi kalau gue lihat di sosial media, kok kayaknya Inter kayak hancur berkeping-keping ya, seakan-akan kayak pecundang banget. Padahal kalau dibandingkan dengan musim lalu, Milan jauh lebih parah. Musim lalu para fans Milan kayak nggak ngerasa dunianya hancur berkeping-keping ya, padahal kalah 6 kali berturut-turut. Sedangkan fans Inter musim ini gara-gara kekalahan derby kemarin, waduh, sosial media sumpah serapah, langsung pada minta Inzaghi out, Marotta out. Banyak yang merasa bahwa kita serta-merta kehilangan kesempatan untuk merebut Scudetto dan Liga Champions cuma gara-gara kalah 3 kali di derby dalam satu musim. Nah, yang menarik teman-teman, terakhir kali Milan bisa menang 3 kali dalam satu musim ya di derby, yaitu musim 2004-2005 dan 1971-1972. Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Dengan kemenangan Milan atas Inter ya di derby kemarin, berarti mereka mengukuhkan diri sebagai satu-satunya tim sejauh ini loh ya, yang bisa mempecundangi Inter home and away. Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi teman-teman. Di 7 pertandingan terakhir Inter, ternyata kita cuma menang 2 kali teman-teman, yaitu melawan Munchen di leg pertama dan Cagliari. Selebihnya kita seri lawan Milan leg pertama, seri lawan Parma, dan di 2 pertandingan terakhir kita kalah. Tren Inter lagi sangat amat buruk di bulan April ini. Kemudian lanjut yang berikutnya teman-teman. Seperti biasa gue akan bacain statement-statement dari sesi konferensi pers. Yang pertama ada dari Inzaghi. Dia bilang begini: kami meminta maaf untuk para fans, tetapi inilah sepak bola. Kami harus memberi selamat kepada Milan. Kami menyesal tidak mampu memanfaatkan peluang di babak pertama, dan babak kedua kami tampil lebih buruk. Kami tidak terbiasa dengan kekalahan 2 kali beruntun yang saat ini kami alami. Kami harus menganalisisnya. Kemudian Inzaghi bilang, jelas sekali kami lelah, ada kelelahan fisik dan juga mental. Tetapi kami tidak boleh menyalahkan itu karena kami sendiri yang memilih untuk bersaing di 3 kompetisi dengan antusiasme tinggi. Kami sejauh ini telah mengalami banyak momen indah, tetapi tidak untuk malam ini. Kemudian jurnalisnya bertanya lagi teman-teman, dan pertanyaan ini membuat Inzaghi kesal. Seberapa besar faktor kelelahan mempengaruhi kekalahan Inter? Kemudian Inzaghi bilang begini: saya sudah bilang bahwa kami kelelahan, tetapi itu adalah hal yang wajar. Kita harus berhenti membahasnya. Itu juga terjadi pada banyak tim meskipun jadwal kami jelas jauh lebih padat. Tetapi saya tidak mau menyalahkan soal kelelahan. Kemudian Inzaghi juga bilang begini: kami sedang memasuki bulan-bulan terakhir kompetisi, fase-fase terakhir dengan sangat menantang. Kita harus terus maju dengan dukungan para fans dan seluruh tim. Kami akan menganalisis dan mencoba pulih agar siap menghadapi Roma pada hari Minggu nanti. Kemudian jurnalisnya bertanya lagi teman-teman, hal yang sangat mengesalkan. Jurnalisnya bilang begini: apakah pemain rotasi Inter tidak berkontribusi banyak? Inzaghi menjawab begini:
Sekarang bukan waktunya membahas itu. Akan tetapi saya belum pernah punya Thuram dan Lautaro bermain bersama di 5 derby musim ini. Semuanya pasti ada yang berhalangan. Aduh, kasihan banget ya Inzaghi. Bahkan gak cuma Lautaro, Thuram teman-teman. Seingat gua Inzaghi di musim ini gak pernah mendapatkan skuadnya komplit ya di tempat latihan. Selalu ada aja yang absen. Kemudian yang berikutnya ada statement dari Stephen De Vrij. Dia bilang begini teman-teman. Kami bermain di sangat banyak pertandingan, tetapi itu adalah keinginan kami. Kami ingin tetap bersaing di semua kompetisi hingga akhir April dan kami berada di tempat yang tepat. Kekalahan ini sangat menyakitkan karena bisa saja membawa kami lebih dekat ke trofi. Tapi kami harus segera move on, masih banyak yang harus dilakukan. Kemudian De Vrij bilang begini juga teman-teman. Kami seringkali bermain 3 pertandingan dalam seminggu sepanjang musim ini. Wajar kalau ada yang kelelahan, tapi itu bukanlah alasan. Di hari ini, di babak pertama kami tidak bermain buruk, tetapi sayangnya di babak kedua penampilan kami menurun. Begitu juga di partai lawan Bolonya, dan sekarang kami harus menganalisisnya dan fokus pertandingan ke depan. Kemudian yang terakhir, jurnalisnya bertanya ke De Vrij, apakah Inter ada berencana memperpanjang kontrak Anda yang akan habis di akhir musim ini? De Vrij bilang begini teman-teman. Saya sama sekali tidak memikirkan itu sekarang, saya hanya fokus ke pertandingan karena itu jauh lebih penting. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, dan ajakan kerjasama, hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.